itu dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinan Lailatul Ijtima' Nahdlatul Ulama artinya labu lauk malamu ke kegiatan itu dari awal kantos akhir keinginan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat assalam semoga terus keatur di ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantaritan setuju cakajah para pengurus rantingnya labu lauk. Betul kaula ampun kesekian kalinya bersama para ajunan. Benar moga kebersamaan kaito adalah insya Allah fitni wa dunya wa akhirah. Estona betul kaula aras sajang bolang dan para ajunan terutama selebih sepuh selebih senior itu pengabdina karena abdina kaito namung alasanaki pakun sebagai amanah. Saya pakun sarang ketua ranting kakui menyampaikan kenapa saya bisa abdina sampai yaki sanaus sakoni. Semoga bi Allah itu tidak kena ilmu semanfaat. Amin. Allahumma amin. Tindah sang ajunan setuju pada Rabu syahadir kaita arafaki warga Nahdliyin arafaki orang-orang NU, orang-orang Nahdlatul Ulama. Saya merupakan mengabdi di kepengurusan itu dalam periode semakin periode kaula sang ajunan itu. Semoga paringna pertolongan sama Allah. Amin. Utamaipun semoga paringna ikhlas. Dalam mengabdi ka kita karena jamiah ka kita arafaki jamiah selahir dari ikhtiar berdoa pun para aulia, para ulama, para ahli, para ulama antara lain yang itu Abdul Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, itu murid Syekhuna Khalil Bangkalan. Terjukan atas izin dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Sekali mas Syekhuna Khalil itu juga minta izin dari kegurunan iki itu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Batini se arafaki ulama besar semurut Hijaz atau Makkahul Mukarramah sekali ma astana semakin itu beda makna Makkahul Mukarramah itu siapa yang izin berpala itu kali para rabu bersitong informasi bahwa Syekh Nawawi Bantal itu juga tak langsung apa yang izin tapi minta izin dimin dekat Kanjeng Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Sehingga dimana berita itu Sunan Ampel memberikan izin, maka Syekh Nawawi berani memberikan izin dan Syekhuna Khalil, maka Syekhuna Khalil apa yang izin dari Hashim Asy'ari, maka berjalanlah proses-proses berdirilah Nahdlatul Ulama. Betul oleh salah ajunan itu derma mengabdi. Kenapa nyamana ngabdi abad dalam jamiah itu. Dan ekspor para rabu parloi kegali itu artinya ini di kabar itu dari Kiai Haji Mustafa Bisri kabar itu bahwa Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu Jaipun Gusmus ada Bu dan Gusmus bahwa NU itu bedah pengurus-pengurusnya di alam gaib. Itu Jaipun Gusmus. Itu saya sebut Gus Dur. Jadi bedah pengurusnya gaib Pak. Mana ki benar kau dosen sajuran selagu orang-orang Nahdliyin ki baca aja mun kabar-kabar ketika itu. Ki tergantung keyakinan dan siapa ki seorang bedah. Saya kira dosen merah kayak itu tak aja bagi kita tidak menjadi masalah. Karena keyakinan kayak itu urusan pribadi masing-masing. Betul kau urusan keajunan kayak itu tepak kepada keyakinan. Salisan ya orang-orang Nahdliyin saya baca aja mau berurusan ketika itu. Dan kayak itu terbukti ya. Adanya pengurus-pengurus
sehingga itu terbukti karena betul kaulah tidak dalam rangka mau menceritakan kaidah, namun mau menceritakan bagaimana jahya kaidah. Para rabu betul kaulah sami sareng kajian, sami-sami nyantri, sami-sami mengabdi, niat memberi barokah karena bedaja Nabi Hasyim Asy'ari kaidah sahih para rabu kaidah coba ki sareng Kiai Haji Sholahuddin Azmi selaku cucu dari salah satu pendiri dari kaidah Ridwan Abdullah. Kiai Sholahuddin kaidah putra ke Mujib kaidah putra ke Ridwan Abdullah kaidah salah satu muassis. Sekali mah ke Ridwan kaidah lakan ada budak ke Mujib ada budak ke Sholahuddin de bunat Hasyim Asy'ari. Pasera saya kesokan ngurusi NU cek kondisi Asy'ari jiriyatan santai. Siapa-siapa saya hendak ngurusi NU jiriyatan santai. Langsung santai. Berarti menikah. Siapa polga itu nyaman ngurusi NU. Apa diantaranya iki Rabu, iki ikut segala kegiatan-kegiatan. Tak usah terlalu serius ke urusan KKI, urusan ketika itu mon kontrol percaya ke masalah KKI itu gampang. Dan gula anti alek. Toman ngaji dengan asta tompar sedaya murah. Tujuh Abdul Manan, tompar kayak itu. Daerah kayak itu tompar berada. Dia pun alek dan gula. Alek kayak itu niat ngata makin terlalu jus. Oleh sangat jus menapi kios makin tahun ini kan itu. Oleh sangat jus kayak itu pas kapan dosa, cepon ada kata itu. Sehingga kayak du, ya cepon ada. Toh kayak du kayak itu amin, maka kamu puju kayak itu apora. Maka kamu puju Abdul mana kayak itu apora. Pas dari lu kayak itu keluar orang kayak itu nggak ada, kok kabulan puju Abdul Manan mbak cek sing tak amit ke juru konjena katon ndu bahkan mun amit tak kira katon ndu pas ngedik langsung ngela utuh isare juru konjena kayak saya bilang langsung amit ada dan gula ngata makin naik itu iki apa ya pas tak katon ndu sana artinya apa pengurus alam gaib itu gede itu menastafon lah betul situ kejadian. Jadi para rakus seni mulja, dahulu Ki Hasyim Asy'ari, siapa yang ngurusin NU tak sampai. Bingko edu maakinah husnul khotimah bersekapi dan keluarga. Ini keduaan pribadi. Informasi panika mutasi sangatnya. Betul kalau ngiting dari Ki Sholahuddin Azmi Sarboja, Ki Sholahuddin itu dari Abana dari Ridwan dari Ki Hasyim, mutasi. Sana itu suara informasinya. Cekon Ki Hasyim, siapa seendak ngurusi itu jeriatan santai. Bingko itu akinan husnul khotimah ben sekapina keluarganya. Masya Allah. Na'udzubillah tak gampang husnul khotimah. Na'udzubillah dari suul khotimah. Untuk di pengurus itu kini secara syariat jelas husnul khotimah. Karena apa? Karena itu doa yang boleh. Ya sih Mas Ani. Saya itu para muslim. Saya itu Nahdlatul Ulama. Dan kau lah mempelajari Nahdlatul Ulama itu mulai sebelum masuk ke pengurusan kan tos makin di kepengurusan 2 periode betul kalau ijabah kayak itu. Di Min 2007 makin masuk oleh di 2021. Dan kulo terus mempelajari. Ya waktu betul kalau di luar struktur tetap mempelajari dan memperjuangkan. Karena terbukti Hasyim saya ngurusi benih saya jadi pengurus. Apa? Dan kulo ke Sholahuddin Azmi tak ada ngurusin berarti pengurus dan pengurus belum tentu ngurusin berarti ngurusin itu bisa belum berarti pengurus bisa di luar tetap ngurusin itu
kita terhadap muslim. Pada oleh dari dalam itu lebih amanah lebih pas bisa lillahi ta'ala, masya Allah, pas bisa lillahi ta'ala. Dan betul kau udah mempelajari. Karena Nahdlatul Ulama itu benih organisasi asal dibentuk tanpa isi, lengkap, mulai dari berdiri sampai ke SNM, terus ke pendirinya, terus ke kenyataannya, itu luar biasa. Mau mempelajari yang mana kita? Ini kan masing-masing ini kan lautan-lautan ilmu yang luas. Mau mempelajari pendirinya, Abid. Oh cerita Syekhana Khalil, Abid. Mau mempelajari garis-garis besarnya Sayyidi Hasyim Asy'ari, 15 kitab. Lain kitab-kitab kecil lain bait-bait syairnya Ki Hasyim Asy'ari, Abid nih kata. Dan selanjutnya. Semakin betul kaulah karena pentah kaitu betul kaulah nyaon ingin menyampaikan salah satu isi dari kitabnya Ki Hasyim Asy'ari. Sebadah dan kitab At-Tibyan, judulnya pun At-Tibyan, karena betul gol andi kan kitab. Melek dan gol emang juga Ki Hasyim Asy'ari tebuin coba. Sering betul gol jelas astana beliau. Gol melek kitab. Melek telok yang ku dihitung itu kira-kira dulu. Salah setengah itu kan cetak gol yang melek Parung ke Bogor. Dengan RRI Bogor, malai nanti baca, kacopok palingin kita. Lah dalam kitab At-Tibyan itu bersitong judul dari sekitar 5 judul atau 4 judul. Itu salah satunya judulnya Muqaddimatul Qanunil Asasiyyi li Jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Artinya pengantar anggaran dasar di muqaddimah atau pengantar al-qanun, undang-undang al-asasi yang mendasar di jam'iyati Nahdlatul Ulama, bagi perkumpulan Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama ini kan setong jam'iyah si ahli asas atau dasar qanun si arafaki undang-undang atau ADART yang akan organisasi. Tapi ADART-nya ini kan rumusan-rumusan pasal-pasal itu udah muqaddimah. Dalam muqaddimah itu dari Ki Hasyim Asy'ari. Maka ADART ini kayak itu yang ditarik dari muqaddimah. Sekali itu. Dari muqaddimah kono. Salah satu nggak esena muqaddimah kono kayak itu. Dan kau dah semator dan ajudan. Kenapa di antara naskah itu? Dalam halaman 25. Ki Hasyim atubus kayak itu. Wa alaikum bitanasuh fi dzalika. Nika mukhatab atau debu dekat para pengurus. Wa alaikum wal wajib tebaban tapi bitanasuh kalaban patang nasihat. Nika tanasuh nika patang nasihat. Itu sareng kombo yang Ki Hasyim Ki Aisyah Hadik se menjilid kitab itu. Kayak beri terjemahan ngarepaki bagus. Tanasuh patang ngarepaki bagus. Contohnya, gula pengurus NU, Ustaz Didin pengurus NU. Gula ingin Ustaz Didin itu baik, Ustaz Didin ingin gula baik. Ini kan nyaman tanasuh. Nang dalam hal apa? Fi dzalika. Dalam keadaan sejamiyah. Artinya gula menginginkan Ustaz Didin itu menjadi pengurus NU yang baik. Kalaban apareng nasihat. Dan Ustaz Didin menginginkan dan gula menjadi pengurus NU yang baik kalau bicara Ustaz Didin abri nasihat cakap. Dalam masalah jam'iyah fidzalik. Jadi masing-masing pengurus itu harus saling mengingatkan terhadap NU-nya. Ayo dekilan itu istimewa hadir. Nih kan. Ayo detik pengurus NU baik ikhlas. Ki gempang kan? Mau dia pengajian tentang NU nggak mungkin nih kan nikah tanasuh fidzalik. Ini kepon nikah ampun mengikuti garis-garis besarnya ya Hasyim Asy'ari. Badan ada itu istimewa, badan pelatihan. Kan ini kasih apa ingat tentang NU. Badan
perkumpulan kajian-kajian, ngopi-ngopi atau rekaman-rekaman yang YouTube mainnya tentang itu antar pengurus Gus Baha orang NU mainnya ke orang NU ini kata nasuf tadi hijab iya nanti nomor situ. Saya nomor 2 Kebun Ki Hashim wa husnit ta'awun ala ma hunalika. Ini kata apa deh? Jar majrur. Mungkin fi dzalika. Ini dulu masalah jamnya. Mun semakin ala ini berat kiban ma sesuatu hunalika yang ada di dalam jamiyah itu. Apa program-programnya? Ayo ta'awun, tolong menolong. Bode sing ngampar lama. Bode saya ini apa ki salon. Mun Lailatul Istighfar. Mun satu apa? Tak cocok pun ngampar lama ban jadi kisah. Dan kita tergantung levelnya. Kalau PB ya berat. Masa di ranting tidak bisa jalan, PB bisa mengadakan apa? Menurut Ustaz, satu abad biasa. Peringatan satu abad, satunya Rabu, 154 cabang internasional istimewa. Dari Jepang, dari Australia, hadir dari Mesir, pulang ke Sarapi. Gue ketemu pengurus-pengurus dari Kalimantan. Betapa senangnya, seakan-akan sudah akrab baru ketemu, disatukan oleh Jah. Yang modal itu istimewa, ini levelnya ranting. Masa pengurus besar bisa mengadakan peringatan satu abad, ranting tak bisa mengadakan Lailatul Istighfar. Ini ta'awun. Tapi coba pakai situ orang karena ta'awun ini artinya patang tolongi. Mun situ orang saya repot. Ini kenyamanan kalian aja sih lain. Saya ngurusi lah, bisa jadi pengurus. Saya Husnul Khotimah, mereka saya ngurusi. Husnul Khotimah ini luar biasa saudaraku. Dan Rasulullah dan umat Islam dia waktu cabutnya karena pada menyambut pengurus Islam dan dari teko. Jadi Husnul Khotimah mereka. Ini kenapa? Ini kes nomor 2. Nah, dengan cara apa? Ini kayak tersaki di Ki Hashim. Jadi 2 garis ini, pertama tanasuf bidalik, mengingatkan organisasinya. Yang kedua, tolong menolong dalam programnya. Konsolidasi organisasi. Itu dengan cara apa? Dengan caranya ini loh yang harus jadi caranya itu dari Ki Hashim juga. Arahnya dari Ki Hashim, parameternya dari Ki Hashim, caranya dari Ki Hashim. Dengan cara apa? Bukan dari otak kita caranya, bukan dari hati kita, apalagi dari nafsu, jangan. Tapi dari Ki Hashim. Apa kata Ki Hashim? Pertama, bimau'idhatin syafiyatin. Ini bukan mau'idhah hasanah kalimatnya. Kalau di Quran mau'idhah hasanah. Tapi di kitab ini bimau'idhatin syafiyatin. Dengan mau'idhah yang menyembuhkan. Saya pikir-pikir kata-kata syafiyah ini, biasanya syafiyah itu artinya yang mengobati. Berarti ini syifa, kalimat-kalimat yang menjadi obat. Berarti ini sasarannya orang yang sakit. Berarti ini indikasinya dari kiai ada pengurus yang agak sakit-sakitan semangatnya. Jadi caranya dengan mau'idhah yang syafiyah, bukan dengan cara membunuh dia. Jangan salah obatnya, nanti mati kalau tidak cocok. Diagnosa dan resep itu harus sama. Jadi kalau senior-senior salah memberikan mau'idhah, bisa keluar tidak boleh membuat orang keluar itu tidak boleh. Misalnya kalau menyakiti, walau kunta fadhan, kalau kamu itu kasar, ghalidhul qalbi, keras hati, tanfadhu min hauli, mereka akan berpaling darimu, akan pergi. Jangan kita ini tidak pakai fadhadah dan ghalidhah. Orang NU itu tidak boleh pakai mulut kasar dan hati keras. Kan Ki Hashim sudah memberikan garis mau'idhah syafiyah. Itu saling mengingatkan antar teman dalam urusan itu bimau'idhatin syafiyah. Jangan fadhon ghalidhah. Fadhon itu mulut kasar, tidak NU itu. Ghalidhah qalbi, keras hatinya, tidak NU itu. Kalau NU itu fadhon ghalidhah, buyar. Kenapa NU itu jadi banyak? Karena tidak pernah fadhon, tidak pernah fadhadah.
lisannya pengurus-pengurus itu bukan lisan-lisan fadhol, bukan lisan-lisan yang kasar. Tidak boleh main kasar, ngomong itu tidak boleh main kasar. Ini NU, ini lembut, ini adem, ya. Ini santun, ini mengayomi, bukan mencaci maki, bukan tanfiri, dan tidak boleh geliru kalau dia orang ini keras hatinya. Kok belum tak pilih? Juta hati Ustaz, gitu. Ini kamu apa yang harus ngoni? Oleh dari luar ketua, oleh tak ada kasih itu sambil. Mungkin semua orang tahu nih kemudian ke kekuatan orang sekoni. Kamu Allah teman banyak orang hebat nih, coba menurut sekoni. Hebat orang sekoni. Sesuatu yang banyak itu tak berharga kecuali ilmu dan akal. Ulama itu sedikit jumlahnya, dari zaman Rasulullah sedikit. Ulama itu dari 10.000 sahabat itu 100 orang ulama sahabat itu. Kan yang banyak itu dolalah. Makanya umat Islam itu ya dari 7 miliar manusia 1 miliar umat Islam itu. Tapi di antara yang baik-baik itu ada yang terbanyak gitu. Nah yang terbanyak ini masuk dalil yang mi'yarun 'azim. Kelompok yang wajib diikuti kata Rasulullah, kelompok terbanyak, dan itu Tapi totalitasnya kalau dibanding dengan yang non muslim ya sedikit. Jadi kekuatan orang sedikit ini bisa menjadi paku buminya suatu desa. Di suatu kampung ada musola yang jemaah itu 5 orang asarnya, maulidnya 20 orang, subuhnya itu 7. Itu jangan dibilang orang-orang di kampung ini orang-orang yang tidak Islami, karena kekuatan 7 dan 5 dan 20 itu bisa menghilangkan orang-orang yang maksiat itu. Tertutupi. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Begitu rumus. Kalau tidak begitu Nabi akan tidak diturunkan. Itu kata Imam As-Syafi'i. Dari 24 jam itu hanya sekitar waktu duha itu sekitar 3 jam, mengalahkan yang 21 jam. Itu waktunya Nabi Muhammad duha itu. Kenapa duha itu sebentar? Itu menunjukkan bahwa kehidupan dunia itu lebih sedikit baik, tapi kualitasnya mengalahkan yang 21 jam. Kan aktivitas di waktu duha itu luar biasa, mengalahkan waktu tahajud. Itu di Hasyiatus Shawiyah atau Tafsir Jalalain. Kembali kepada cara mau itu Syafi'iyah. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya katanya Ki Hasyim Asy'ari, wa da'watin mutalafiyah. Ajakan yang membuat orang jadi baik. Kalau tadi masih sakit dikasih mau itu yang bisa menyembuhkan, sudah sembuh. Kalau sudah sembuh, bagaimana dia menjadi baik? Itu levelnya naik. Sudah bisa ta'awun gitu loh. Sudah bisa ta'awun, melewati tanasuh, sudah masuk ke level ta'awun. Artinya sudah mau bekerja. Caranya dakwah, ajaklah dia mutalafiyah dengan cara yang bisa membuat dia baik. Kualitasnya semakin meningkat. Jadi gimana lah caranya? Kan banyak. Kalau hadis contohnya misalnya malam yahtamma bi amril muslim falaysa minna. Orang yang tidak peduli orang Islam itu bukan kelompok saya, kata Nabi Muhammad. Masa udah ada di sana orang butuh pertolongan kita diam, jangan enak sendirilah kamu. Ayo enak bersama-sama. Ini namanya dakwah mutalafiyah. Bisa membuat orang itu sadar untuk membuat orang lain itu jadi baik. Pengurus itu harus punya kekuatan membantu orang gitu. Ini level 2-nya. Jadi saya mikir-mikir kitabnya Ki Hasyim ini dahsyat Bapak. Ini luar biasa kata-kata. Saya pikir tidak sembarangan itu. Syekil kalamnya luar biasa. Itu kalau tidak belajar belaga agak sulit memahami. Nah, yang paling dahsyat itu teman-teman ini berat ini. Berat. Ini sudah harus kadernya militan yang bisa. Kalau yang pertama itu mau itu Syafi'iyah menyembuhkan dulu. Udah baik, udah senang kayak itu. Habis itu diajak dengan cara yang bisa bekerja, dakwah mutalafiyah. Yang ketiga apa kata Ki Hasyim? Ini luar biasa pendiri.
Berat ini kalau dipikir-pikir. Kalau tidak dipikir-pikir tidak berat. Apa yang ketiga apa? Coba. Wa hujjatin qadiyatin, dan argumentasi yang mematahkan. Itu kota kayak musbah itu. Loh, ini cari orangnya ini tidak banyak ini. Di NU saja tidak banyak. Kalau cari pengurus yang semangat pakai dakwah mutalafiyah banyak. Cari yang ada masih sakit-sakit. Adalah sedikit-sedikit ya, dimarahin sedikit tidak hadir gitu. Hati-hati ya. Nah, kalau sudah masuk di level hujjatil qadiyah, argumentasi yang mematahkan, itu harus alim. Contoh, misalnya memberikan dalil bahwa NU itu organisasi yang benar, bagaimana caranya? Memberikan dalil bahwa NU itu adalah titik terdalam yang paling memahami ajaran Rasulullah, bagaimana argumentasi? Itu harus dicari itu. Memberikan dalil bahwa tahdilan itu benar, yang dalil yang mematikan, bukan dalil-dalil yang bisa dibantah. Ada yang pernah membantah Gus Bahar? Satu pun tidak ada. Kenapa? Karena hujah qadiyah yang bikin selesai persoalan. Karena dikepung dari segala sisi oleh Gus Bahar. Asbabun nuzul, asbabun wurud, susunan bahasa, tafsir-tafsir ulama, argumentasinya disampaikan dengan rileks. Tidak bisa itu kalau tidak samudra ilmu di dalam hatinya itu. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Bisa rileks seperti itu karena sudah fleksibel dia. Kaku kalau belum alim itu orang kaku. Terus saya jujur tidak bisa seperti itu, jelas. Saya sedikit-sedikit bisa memberikan hujah-hujah qadiyah tentang dalil, maulid dan tahlilan sedikit-sedikit. Tapi kalau Subhan dan Kisah Adil Sir itu kan sudah luar kepala itu. Luar kepala itu seperti Gus Zulfa Mustafa itu luar kepala itu. Dan alhamdulillah tak pernah habis dia itu. Patah tumbuh hilang berganti. Itu binatang. Dan Allah masih melahirkan. Coba ketika muncul musbah anta syamsul anta. Bagaimana itu? Asyrafal badru alaina min fahtafat min budur. Akhirnya cahaya-cahaya yang lain menjadi redup. Ya, munculnya ini nurun fawqa nur di NU ini. Jadi menjadi redup yang lain-lain. Yang biasanya foto sudah foto gitu. Ustaz ya. Enak ya musbah ini. Jadi diam semuanya gitu. Argumentasinya mematahkan. Hujjah itu memang Yasin pernah sampaikan. Ketika saya mau tolak kitab ini, saya ini Gus Bahar. Dulu kayak saya sakit, agak berat ya saya gitu menyampaikannya karena sudah sepuh, sudah senior. Karena Gus Bahar itu relate, dia orang akademik, orang kampus, mau dikasih honoris causa sama UII, nggak mau dia. Malah beliau bilang, saya di UII itu banyak teman profesor, banyak dokter itu orang-orang galau, menjadikan saya sebagai konsultan agamanya. Padahal beliau profesor dan dokter. Ya itulah uniknya pesantren bisa melahirkan santri seperti saya. Pesantren itu unik. Itu nggak tahu juga. Profesor dokter dibilang orang-orang galau. Luar biasa tuh sekali. Itu tidak luar biasa, sudah hafal Quran, lafdzan makna wa muradan, hafal hadis, kitab-kitab itu. Coba hadis kalau disampaikan Gus Bahar yang dilontarkan apa? Misalnya, inna hadad dimati. Agama ini sudah jelas benar. Kalau sudah benar ya udah santai aja. Kata Rasulullah, "Awiluha birifqi," kawalah dengan lembut. Jadi tidak perlu kita itu tegang, keras ngawal agama. Kan agamanya sudah benar, santai aja, dia nggak bisa dikalahkan. Begitu kata Rasulullah. Itu hadis. Mau dibantah bagaimana? Oh ini hadis. Fa'awilu hadir. Beliau begitu. Itu bihujjatil qadiyah. Nah, kalau di dalam NU konsolidasinya sudah bagus, sudah lahir kader-kader yang sehat, yang memiliki argumentasi yang bisa mematahkan, maka perintah Ki Hasyim selanjutnya apa? Ini sudah petarung, ini level di atas ini sudah petarung. Tadi masih persiapan sebenarnya, menyiapkan kadernya. Apa selanjutnya? Ini Ustaz, ini perjuangan wajib ini Ustaz. Selanjutnya kata Ki Hasyim begini. Wasda' bima tu'mar. Itu di Quran ada ayat.
Tadi kalimatnya Yasin. Kalau di Quran itu fasda bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Kalau di kitabnya Yasin untuk mengurus itu wasda bima tu'mar. Laksanakan perintah. Coba Yasin bilang laksanakan perintah. Itu memangnya perintah Yasin. Itu perintah Rasulullah. Perintah Quran maksudnya perintah Allah, laksanakan. Wasda bima tu'mar. Apa selanjutnya? Kalau di Quran itu wa'arid 'anil musyrikin. Kalau di Quran, kalau di kitabnya Ki Hasyim litangqomi al bidah, supaya bid'ah itu hancur. Jadi kita diperintahkan hancurkan bid'ah. Maaf. Saya mau berbicara atas nama sama-sama pengurus. Teman-teman itu harus bersemangat hancurkan bid'ah. Ayo hancurkan. Ki Hasyim perintahkan kita hancurkan bid'ah. Litangqomi al bidah, supaya hancur bid'ah an ahlil madar wal hajar, dari orang-orang di kota dan di desa. Kiai itu sudah menyampaikan nanti di kota kamu ada tantangan, wahai anak-anak itu, juga kamu yang di desa ada tantangan. Jauhkan penduduk kota itu dari bid'ah, jauhkan penduduk desa itu dari bid'ah. Gimana? Hancurkan bid'ahnya. Kan sudah dipersiapkan hujjatul qadiyahnya. Jadi kalau sudah alim jangan diam, itu loh maksudnya. Jadi Gus Bah ini betul-betul kadernya Ki Hasyim kalau begitu. Oke. Jadi wasda bima tu'mar litangqomi al bid'ah an ahlil madari wal hajar. Laksanakan perintah supaya hancur bid'ah, jauh dari penduduk kota dan jauh dari penduduk desa. Jangan sampai bid'ah itu mendekati penduduk kota, jangan sampai bid'ah itu mendekati penduduk desa. Padahal kita yang dibilang bid'ah. Iya. Gimana ini? Mereka itu ahlul bidah. Ahlul bidah itu bilang kita ini ahlul bidah. Dia sama-sama bilang ahlul bidah. Tapi kalau begitu kita ukur mana yang sebenarnya ahlul bidah. Ukurannya apa? Ukurannya bukan mulut, tapi hadis dan Quran. Hadis dan Quran itu harus lewat tafsir para ulama. Siapa yang ada di tafsir para ulama? Kita. Apa buktinya? Ya banyaklah kitab-kitab yang mengatakan misalnya ziarah kubur. Dalilnya ziarah kubur apa? Itu kalau hanya untuk orang biasa itu untuk mengingat mati atau mendoakan. Begitu. Melihat kuburan-kuburan umum itu ingat mati. Kalau datang ke kuburannya orang-orang biasa sama muslim mendoakan. Kalau yang ketiga, katanya kitab Buhya, begitu Mustafsyidin, litabarruk. Karena orang-orang wali itu li'anna lahum fi barazikhihim tasarrufat wa barakat. Mereka itu dari alam barzahnya bisa memberikan barakat dan bisa membantu kita. Itu di kitab Buhya Mustafsyidin, dan itu bisa diacak di Quran dan di hadis. Dan ternyata yang sesuai Quran hadis itu kita. Mau debat soal tahlilan, mau debat soal maulidan, azimat kubur, ziarah, haul, selawat nariyah, sudah lengkap itu. Dan kita ini lahir dari pondok pesantren, Nahdlatul Ulama itu lahir dari pondok pesantren. Pondok pesantren itu sudah mempelajari, mengkaji secara detil, semuanya dikulitin oleh santri itu, seluk-seluk ilmu bahasa, seluk-beluknya kitab-kitab para ulama itu sudah tahu semua. Sementara mereka ini, kalau dilacak kurikulum VT-nya masa lalunya jadi artis, tahu-tahu hilang 15 hari, datangnya 15 hari sudah menyalakan yang belajar nahu sorok ma'ani badi bayan dalam 15 tahun. Sekarang ukurannya kebenaran, bukan kelompok. Jadi kebenaran itu ada rumusnya, teman-teman sekalian. Nah jadi ayo kita hancurkan. Nah apa wasda itu teman-teman? Wasda itu apa? Terang-terangan. Coba lihat bagaimana ayat itu turun, yang ayat. Fasda bima tu'mar itu turun ketika Sayyidina Umar masuk Islam. Itu di tahun ketiga Hijriah. Rasulullah itu melihat Sayyidina Umar itu tukang gulat itu, kok anak mudanya kok kuat sekali, kata Rasulullah. Akhirnya minta kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari kedua Umar itu. Kedua-duanya tinggi besar, Abu Jahal itu Umar bin Hisham, kemudian Umar bin Khattab yang lebih muda. Akhirnya yang dipilih Allah Umar bin Khattab. Masuklah dia ke dalam Islam. Rasulullah itu ada di Darul Arqam, didatangi oleh Umar bin Khattab.
Siapa itu yang ketuk pintu? Kata Sayyidina Ali. Itu Umar bin Khattab. Biar saya yang hadapi. Padahal kecil itu. Pelik kok Sayyidina Umar itu. Tapi Sayyidina Ali tak mau takut mati demi iman. Itu di 3 tahun awal Islam. Masih dikejar-kejar itu Rasulullah. 3 tahun, bayangkan. Kata Rasulullah, "Enggak usah Ali, buka saja pintunya." Rasulullah sudah tahu itu. Kalau dia yang dipilih Allah, dibuka pintunya, menghadap langsung Umar bin Khattab. "Ya Rasulullah, baiat saya masuk Islam." Langsung ikuti saya Umar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikut tuh Umar bin Khattab. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ikut itu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Takbir itu sahabat itu masih sedikit itu di Darul Arqam. Akhirnya Umar baru baca syahadat langsung bilang begini, "Ya Rasul, Islam ini kan benar. Kenapa sembunyi-sembunyi? Ayo terang-terangan. Dulu saya terang-terangan melawan Islam. Sekarang saya balas. Saya akan terang-terangan membela Islam." Ini maka Allah setuju. Baru masuk Islam, Allah langsung setuju. Turunlah ayat, "Muhammad, ayo terang-terangan Muhammad. Fasdah lima tu'man. Wa'adkanil musyrikin." Lawan itu orang musyrik. Jadi NU ada perintah. Wasdah lima tu'man. Ditangkomi al-bidah an ahlil hajar wal madar. Terang-terangan itu bagaimana? Ya kumpulkanlah dana. Ayo adakan pengajian, undang penceramah-penceramah yang berani bilang terang-terangan dengan hujah qaudiyah. Itu banyak di Jawa itu. Di Bangkalan itu ada. Di Palengan itu ada. Itu alumni Lirboyo, alumni Yaman. Tanya ke Jabar, siapa orang-orang yang hebat? Tidak selalu orang tua, banyak anak-anak muda hebat. Anak-anak pasca sarjana, doktor-doktor, anak-anak NU itu yang sudah pulang. Itu ada alumni Sukorjo itu, ada doktor Fadoli itu ada teman-teman saya ini alumni Yaman itu. Banyak yang hebat-hebat. Itu gak mahal Bapak, paling 500 1 juta itu maksimal. Buat acara yang besar. Ini maksudnya supaya terang-terangan. Dan ini harus digempur wilayah-wilayah yang sudah banyak bid'ahnya. Orang-orang bid'ah itu tidak mau tahlilan maulid itu ahli bid'ah. Hancurkan kan? Hancurkan. Ki Hasyim minta hancurkan, litang kome'ah supaya hancur. Itu kata Ki Hasyim. Al-bid'ah bid'ah. Dan di akhir dari tulisan ini di halaman 26 di akhir, Ki Hasyim itu mengangkat satu hadis. Hadisnya begini, teman-teman sekalian. Idza dhaharul bid'ah wa subba ashabi fal yudhhiril alimu ilma faman lam yaf'al dzalik fa alaihi la'natullah. Itu kata Rasulullah ketika bid'ah sudah zahir. Orang-orang yang tidak mengerti agama sudah keluar-keluar di mimbar-mimbar. Sudah dakwah-dakwah ada, sudah ada pengajian-pengajian. Orang-orang yang tidak mengerti agama tetapi merasa tahu agama itu bid'ah. Dan sahabat-sahabat Rasulullah sudah dicaci maki. Nah, wajib yang alim ya, fal yuzhiril alim ilmahu. Orang yang alim wajib menampakkan ilmunya. Makanya Gus Baha itu menampakkan diri karena hadis ini. Karena melihat kesalahpahaman sudah luar biasa. Kalau dia orang yang alim, faman lam yaf'al dzalik, kalau bid'ah sudah jelas lalu dia yang alim dia, fa alaihi la'natullah. Maka jelas bagi orang yang alim yang diam di tengah bid'ah itu muncul, diam dia laknatullah. Itu kata Rasulullah. Hadis ini dipakai Ki Hasyim, hadis ini dipakai Gus Baha. Nah ketika Gus Baha menyampaikan kesalahpahaman orang menjadi mengerti. Contoh itu ada ayat di Juz Amma itu ada salah satu surat yang menceritakan orang yang sholat dalam keadaan lalai. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu kata Gus Baha, ayat itu bukan untuk orang Islam, itu untuk orang munafik. Ubay itu, Ubay bin Ka'ab kalau tidak salah. Siapa yang munafik itu? Karena
di situ ada kata an. An itu maknanya jauh. Jadi tidak sholat itu maksudnya. Bukan sholat dalam keadaan ingat segala macam, bukan begitu. Kalau ada ustaz berdakwah, kalau sholat jangan ingat benda-benda, kalau sholat jangan ingat pekerjaan-pekerjaan, yang bilang juga ingat itu. Kata Gus Baha, yang bilang itu juga ingat tuh. Ayat itu bukan begitu maksudnya. Mana ada orang Islam sholat ingat apa-apa? Itu sampai bilang begitu beliau. Bagus semua sholatnya orang Islam. Itu orang munafik. Karena an itu artinya tidak sholat. An sholat jauh dari sholatnya. Begitu. Itulah ilmu. Kalau didiamkan, dai-dai yang mengatakan kalau sholat tidak boleh ingat benda-benda, itu bid'ah itu terus subur bid'ahnya. Kalau yang alim itu diam. Ini contoh. Alladzina bagaimana yura'unan nas wa yamna'unal ma'un. Ara'aital ladzi yukadzdzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum salatihim sahun alladzina hum yura'un. Mana ada orang Islam yura'una? Itu orang-orang munafik. Yang riya itu orang munafik. Tidak ada orang Islam sholat ingin dipuji, itu tidak ada. Mana ada orang Islam sholat ingin dipuji? Tidak ada kok. Mana ada? Itu kesalahan dai. Bikin-bikin persepsi yang tidak ada kenyataannya. Coba yang hadir ini pernah riya kalau sholat? Kan tidak pernah. Itu orang munafik yang selalu riya. Itu di kitab-kitab tafsir para ulama begitu kata Gus Baha. Kok bisa dai Islam? Ya itulah kalau belum ahlinya jangan berdakwah. Nah sekarang banyak, maka harus muncul. Dan anak-anak NU ini cari begitu, bantu perjuangan. Orang-orang alim ini kalau tidak diundang ya nggak bicara. Bukan saya maksud, adakan acara. Jadi harus diketahui informasi internal ini, siapa yang alim-alim, ustaz-ustaz, gus-gus muda yang alim-alim itu buatin acara. Kita sudah bagian dari yang mendhahirkan ilmu, sudah. Itu teman-teman sekalian. Ini isinya kitabnya Ki Hasyim, teman-teman sekalian. Memang di Muqaddimah itu luar biasa. Yang sangat saya bangga itu menjadi orang itu dengan tulisannya Ki Hasyim, wa antum at-taifah, kalianlah kelompok itu, allati fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, yang ada dalam hadis Nabi, la tazalu taifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Kalau di kitabnya Ki Hasyim 'alal haqqi zahirin, begitu. Kalau di Jami' As-Shaghir As-Suyuti zahirin 'alal haqq. Kata Ki Hasyim, kalianlah kelompok yang disebut Nabi itu, yang bilang Ki Hasyim. Jadi kita ini yang disebut Rasulullah, kata Ki Hasyim, taifah yang mana? Dhahirina 'alal haq, selalu mendhahirkan kebenaran. Kata tadi itu pengajian, dhahirina 'alal haq, kebenaran tapi ya bukan bid'ah tapi kebenaran. Terus selanjutnya dalam hadis Nabi itu yang katanya Ki Hasyim itu kita, disitulah la yadurru man qalafahu, siapapun yang melawan tidak akan bisa mengalahkan kelompok ini, kata Rasulullah. Dan itu kata Ki Hasyim, itu kalian. Siapa yang bisa mengalahkan itu? Siapa? Tidak ada. Dari tahun 26 sampai sekarang, sampai 2024, siapa yang bisa mengalahkan? Sejarahnya tidak ada. Yang ada, yang kalah. Kalau yang kalah ada. Kalau yang ingin mengalahkan banyak sampai sekarang. Tapi kan tak pernah bisa dikalahkan. Wong la yadurruhum man khalafahu, tidak bisa memberikan mudarat dekat taifah man orang atau kelompok khalafahu sya'bidai atau bahasa menyerang hum dekat taifah jiriyah. Kata Ki Hasyim, wa antum, itu kamu. Kata Ki Hasyim, jiribaten, saya sebut Rasulullah jiribaten. Makanya aku cuma pada program biar dhahirina 'alal haq ini jalan. Ya termasuk malam makan, ya kan? Kan seperti itu Pak. Oke. Siap. Asli. Beda artinya unik sebagai terasa tersekat. Pas nyaman soalnya. Bin berarti koel. Beda kayak gitu. Oke, tak gitu. Beda. Emang Pak, ini materinya dari Ki Hasyim. Siap. Enggak bagus. Terus yang penutup kayak pas ambu,
Berarti kelompok ini kecewa Rasulullah, wala yakhlu zamanun minkum. Kapanpun tidak pernah sepi dari kelompok itu. Tetap ada makin akhir zaman. Maka namun ada orang yang mengucap saya NU juga, tapi NU-nya Ki Hasyim, berlawanan dengan teman Ki Hasyim. Ki Hasyim pakai hadis. Kata Rasulullah, la yakhlu, tak teman sepek. Berarti makin akhir zaman apapun benar kita. Berbegini ini sudah benar. Jadi kita NU-nya Ki Hasyim di zaman sekarang. Begitu. Ya NU-nya Ki Hasyim semua dari PP sampai ke Ranting ini. Pelan bedeh. Bahkan ini seguruan dengan saya kok bisa. Engkau NU dia, engkau NU lagi Hasyim. Maksudnya benih NU nang belum sampai nikah cepon. Belum sampai nikah lahir kan. Kenapa sih nikah? Nikah tak ngaji. Kecil ngaji mun ngoja. La yakhlu kata Rasulullah. Wa hatta ya'tiyahum amrullah, sampai kiamat wahum ala dzalik. Kelompok jadi pakun tuh jadi nadal. Kan makin lama kiamat kan. Pakun kita atas di mulut. Kan pakun. Jadi kan ibadah daripada Indonesia Hasyim. Wa madamal Quran mawjudan wa hum mawjudun demi Rasulullah. Mun Quran ibadah kelompok jadi ya. NU seperti orang NU mawjudun pakun tuh. Jadi torek salah itu akhir husnul khotimah. Kor ngurus, mungkin tadi pengurus mau tak ngurus. Tolong ini kan ketahuan ini kan. WC ini ketolong. Berarti garis-garis besarnya siapkan diri, hancurkan bid'ah, dohirkan kebenaran. Ya kan bisa ngumpul laki muslimat dan Pak Taufik. Mau dicopot nikah, mau nggak minta ke anggota. Situ orang kadang sekakak nikah ada yang 10 buku. Pak teman kok rapi lama kayak jambang dari kacar. Iya mau pakai organ saja tidak hilang. Mau ingat bulan. Jadi kalau itu digalakkan pengajian sebisa menghancurkan kita. Jadi muncul tuh materi bersumpah. Licin kedua. Jadi kesini tuh andi hujutun kodiyo kan. Sekali Pak. Semoga setiap ilmu semanfaat. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ban, tentu. Lestari ban. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana Ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma lakal hamdu ilaikal mushtaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah.